666. Ningsi cepat memikirkan sesuatu dan menjawab, bukan untukku, ini untuk teman. Jika dia mengakui bahwa itu adalah dia pasti tidak akan mengajarinya. Namun, Lu Jingli sangat tajam dan langsung dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Kau bohong, itu pasti untuk dirimu sendiri. Keparat mana kau ingin mengaku? Aku akan membunuhnya. Ningsi mengangkat alisnya dan bertanya, apakah kamu yakin? Tentu saja, saya yakin. Pisau saya tajam dan siap untuk pergi. Ningsi tertawa, pria ini memang sangat setia kepada saudaranya. Karena Lu Jingli sudah tahu, dia pasti tidak akan membantunya, jadi dia hanya bisa menggunakan upaya terakhirnya. Ningsi dengan sengaja berkata dengan nada mengancam, Anda tidak perlu peduli siapa orang itu, Anda akan tahu cepat atau lambat. Jadi, apa yang akan terjadi? Apakah Anda akan mengajari saya atau tidak? Jika Anda tidak, aku akan bertanya pada saudaramu. Ningsi siap memberi Lu Tingqiao kejutan. Jelas, dia tidak bisa secara langsung memberitahu Lu Jingli siapa orang itu, atau kalau tidak, omong kosong ini pasti tidak akan bisa menyimpannya sebagai rahasia dan mengatakannya kepada Lu Tingqiao. Maka, tidak perlu baginya untuk mempersiapkan kejutan. Xiao Sisi, bagaimana kamu bisa seperti ini? Jika kamu meminta saudaraku untuk mengajarimu, bukankah dia akan mati karena kesedihan? Xiao Sisi, mulai hari ini dan seterusnya, aku sudah memutuskan untuk tidak menyukaimu lagi. Kamu sudah benar-benar mengecewakan saya. Lu Jingli meledak. Ningsi menahan tawanya dan berkata dengan nada jahat, haha, jadi, ikan mas kecil, apakah Anda akan mengajari saya atau tidak? Jika tidak, saya benar-benar harus pergi bertanya pada kakak Anda. Kamu? Lu Jingli berkata dengan nada putus asa, oke, baiklah, aku akan. Juga, aku bukan ikan emas. Aku ikan koi. Dia tidak mengabaikan ini meskipun sangat kecewa. Saya adalah ikan koi, bagaimana saya bisa sesedih ini? Saya sangat sedih. Kalau begitu, cepat katakan padaku. Ningsi mendesak saat dia menurunkan suaranya, dengan hati-hati mengamati arah kamar mandi tempat Lu Tingqiao mandi, dia harus dilakukan kapan saja sekarang. Lu Jingli berkata dengan linglung, kamu harus menutupi wajahmu dengan lumpur, menggambar badut, naik sepatu roda, pegang keledai di tanganmu. Ningsi cepat menghentikannya dengan marah, Lu Jingli. Jika kamu tidak lebih serius, aku akan benar-benar bertanya kepada saudaramu. Lu Jingli tersentak dan berkata dengan berlinang air mata, jika dia baru mencintai, bantu dia melonggarkan dan menyingkirkan pakaiannya. Jika dia memiliki banyak pengalaman dengan orang-orang, maka kamu dapat menyalakan api di dekat tungku. Ini yang bisa saya ajarkan kepada kamu. Ini adalah inti dari apa yang telah saya pelajari dalam hidup. Anda harus memahaminya secara konkret untuk diri Anda sendiri. Anda dapat memilih untuk percaya atau tidak. Saya menutup telepon sekarang, sampai jumpa. Teman baikmu, ikan Lu Koi, sangat terluka. Lu Jingli memikirkannya dan melihat situasi dari perspektif tidak tahu banyak. Setidaknya, dia bisa memastikan bahwa pria yang disukai Ningsi haruslah orang tua yang licik yang telah bertemu banyak lapisan masyarakat, jadi dia hanya akan membiarkan Ningsi memasakkan makanan untuknya sebelum mengaku. Ini adalah satu cara yang menurutnya paling aman, dan cara yang tidak akan membuat Ningsi menyusahkannya. Ningsi memandang telepon yang digantung tanpa bisa berkata-kata. Namun, setelah memikirkan kata-kata Lu Jingli, dia pikir itu masuk akal. Logikanya ini adalah sesuatu yang dia mengerti. Namun, dia dibatasi oleh proses pemikirannya untuk sementara waktu. Dia masih ingin menimbulkan keributan. Tapi, mengubah modus operandinya juga bukan ide yang buruk. Seseorang yang baru mencintai akan menggunakan metode rayuan. Seseorang yang telah bertemu banyak orang tentu membutuhkan trik kuliner. Lu Tingqiao tidak pernah jatuh cinta pada masa lalu, jadi dia benar-benar dianggap baru untuk mencintai. Lu Jingli, omong kosong apa? Fakta bahwa Anda dapat menawarkan nasihat besar seperti itu tanpa mengetahui apapun tentang situasinya sangat spektakuler. 667. Belum tidur ya? Ketika Lu Tingqiao keluar dari kamar mandi, dia melihat Ningsi masih berbicara di telepon dan mencatat sesuatu di bukunya. Dia tampak sangat bersemangat,
membuatnya mengerutkan kening karena penasaran. Aku akan pergi sekarang. Ningsi dengan cepat mendorong buku catatan itu seperti harta karunnya di bawah bantal. Kemudian, dia mulai merencanakan pengakuan besarnya. Lu Tingqiao menatap bantal itu dan sedikit curiga, tetapi dia tidak terlalu mengambil tindakan hatinya. Apakah kamu sudah minum obatmu? Ningsi mengangguk, tatapannya jatuh pada otot dada Lu Tingqiao yang bergerak lancar di bawah pijamannya dan mulai mengevaluasi mereka dengan apresiatif. Aku sudah minum susu juga. Pengakuan seperti ini, apakah itu benar-benar cukup berkesan baginya untuk dibawa ke ranjang kematiannya? Apakah dia benar-benar tidak perlu melakukannya di gunung sekitar 8.000 meter di atas permukaan laut, lalu berteriak ke seluruh dunia? Apakah dia tidak harus melakukan sesuatu yang keterlaluan atau di depan umum? Dia merasa seperti melakukan itu akan sesuai dengan tingkat iblis. Oke, sudahlah, dia tidak memiliki kemampuan semacam itu. Lu Tingqiao menggunakan handuknya untuk mengeringkan rambutnya yang basah, lalu berjalan mendekatinya untuk menyentuh dahinya dengan tangannya yang hangat dan lembab. Bagus, demammu sudah hilang. Ningsi sudah siap untuk melaksanakan rencananya ketika telepon berdering, menyebabkan frustrasi dan kekesalannya memuncak. Siapa itu? Lu Tingqiao berjalan ke meja dan melirik ponselnya sebelum mengangkatnya. Halo bro. Suara Lu Jingli terdengar berkaca-kaca dan rendah, seolah-olah dia mencoba mengatakan sesuatu kepadanya secara pribadi. Apa itu? Lu Tingqiao belum pernah mendengar Lu Jingli yang sedih sebelumnya. Dia mengerutkan kening dan bertanya-tanya apakah sesuatu telah terjadi di rumah. Bro, apakah Xiao Sisi ada di sampingmu? Lu Jingli bertanya. Iya nih. Lalu, berjalanlah lebih jauh untuk berbicara denganku, jangan biarkan dia mendengar pembicaraan kita. Aku ingin melaporkan sesuatu kepadamu. Lu Jingli berkata dengan nada berbisik. Lu Tingqiao bingung, tetapi dia masih patuh dan berjalan ke balkon. Bicaralah. Di ujung lain telepon, Lu Jingli tampaknya telah bergumul dengan dirinya sendiri sebelum dia berkata, Kakak, aku tidak ingin memberitahumu pada awalnya, tapi, kurasa aku harus memberitahumu sekarang. Ini lebih baik dibandingkan dengan Anda mencari tahu tanpa dipersiapkan secara mental sama sekali. Jadi, saya masih berpikir bahwa memberitahu Anda sekarang akan lebih baik. Anda bisa menyelamatkan diri dari kesedihan ketika Anda mengetahuinya nanti. Apa itu? Lu Tingqiao mengerutkan kening, merasakan sesuatu yang buruk. Lu Jingli mengambil napas dalam-dalam dan berkata-kata demi kata, Xiao Sisi ingin mengaku pada orang itu. Wajah Lu Tingqiao langsung menjadi kosong. Apa yang kamu katakan? Lu Jingli dengan muram berkata, Xiao Sisi ingin mengakui perasaannya kepada pria yang disukainya. Baru saja, dia memanggil saya untuk memberitahu saya secara pribadi. Dia bahkan membuat saya membantunya membuat rencana. Ada keheningan di telepon. Tidak yakin berapa lama telah berlalu, tapi hati Lu Jingli yang cemas akan segera meledak ketika akhirnya Lu Tingqiao berbicara. Apakah itu? Bro, kamu baik-baik saja? Lu Jingli bertanya, perutnya gelisah karena khawatir. Aku baik-baik saja. Tidak ada keanehan yang terdeteksi dalam nada suara Lu Tingqiao. Namun demikian, Lu Jingli bahkan lebih khawatir sekarang dan dia hanya bisa menghibur. Tapi, bro, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Xiao Sisi hanya mengatakan dia akan mengaku, tetapi dia mungkin tidak selalu berhasil. Sejujurnya, ketika dia menghibur kakaknya, dia tidak cukup percaya diri. Ketika dia memikirkan kemampuan Xiao Sisi, ditambah dengan ketulusan dan pendekatan yang serius, tingkat keberhasilannya cukup tinggi. Sedemikian rupa sehingga hampir tidak ada kemungkinan dia gagal. 668. Semakin dia memikirkannya, semakin sedih dia rasakan. Tidak terlalu lama sebelum ini, dia curiga Xiao Sisi sedikit tertarik pada saudaranya dan dia siap untuk mengujinya. Siapa yang mengira bahwa ketika mereka akhirnya menemukannya dan sebelum dia bisa mengujinya, dia akan menerima berita yang sangat mengerikan. Lu Jingli memberitahu saudaranya dengan sungguh-sungguh, karena dia mengancamku, dia malah akan bertanya padamu, jadi aku harus mengajarinya sedikit saja. Saya mengatakan kepadanya bahwa jika orang lain telah bertemu banyak orang, dia harus memasak untuknya. Dan jika dia baru untuk mencintai,
dia harus menggunakan metode rayuan. Saya kira dia pasti siap untuk memasak. Tunggu, bagaimana jika dia menggabungkan metode saya dan memasak sebelum merayu? Oh, bro, aku sudah mengecewakanmu. Sementara Lu Jingli masih terus mengoceh, Lu Tingqiao merasakan suara saudaranya memudar dan bahkan dunia di sekitarnya sepertinya larut ke latar belakang. Begitu dia mendengar Lu Jingli mengatakan bahwa Ningxi ingin mengaku pada pria itu, dia merasa seperti dihancurkan oleh planet menjadi abu di bawah permukaannya yang tenang. Semua haus darahnya, emosi negatif mengalir di nadinya, bertabrakan dengan alasan tidak ingin menyakitinya. Pikiran-pikiran ini terus berselisih dalam dirinya dan rasanya seolah akan mencabik-cabiknya. Hatinya, sangat sakit, hampir meledak. Ningxi melemparkan dan menyalakan kasur untuk beberapa saat sebelum Lu Tingqiao akhirnya menyelesaikan panggilan teleponnya dan memasuki ruangan. Dia memperhatikan bahwa dia tampak agak tidak pada tempatnya. Itu seperti fenomena gerhana, di mana semua cahaya langsung lenyap, menghilangkan semua emosi dan keaktifan. Ningxi tiba-tiba memikirkan sesuatu berdasarkan pengamatannya. Dia langsung mulai mengutuk di dalam hatinya. Persetan. Panggilan itu sebelumnya tidak berasal dari Lu Jingli itu, bukan? Apakah dia memberitahu Lu Tingqiao segalanya? Tidak perlu heran lebih jauh. Dia pasti melakukannya. Atau yang lain, Lu Tingqiao tidak akan terlihat seperti ini. Dia awalnya berpikir bahwa untuk menghindari menyakiti Lu Tingqiao, Lu Jingli pasti tidak akan memberitahunya. Tapi dia tetap melanjutkan. Sial, dia awalnya ingin mempersiapkan diri sebentar lagi, Ark. Tapi dari ekspresi iblis sekarang, jelas, dia tidak bersiap untuk meledak dengan diamnya, tetapi bersiap untuk menghancurkan diri dengan itu. Dia tidak tahan untuk menunda sebentar. Dia harus mempercepat rencananya sekarang. Ningxi menghela nafas, menjepit ruang di antara alisnya dan meringkuk di bawah selimut. Beberapa detik kemudian, dia mengintip keluar dan menatap pria itu. Bos besar. Lu Tingqiao menatapnya dengan mata kosong. Bisakah kamu datang sebentar? Ningxi bertanya, suaranya aneh lembut seolah takut dia akan mengganggunya. Tubuh ramping Lu Tingqiao menegang lurus, dia berjalan ke samping tempat tidur secara robotis seperti dia seorang refleks yang terkondisi. Ningxi menatap lurus ke arah pria di depan tempat tidurnya dan berkata, Bos besar, izinkan saya memberitahu Anda sebelumnya. Tunggu, saya mungkin perlu melakukan sesuatu, yang mungkin menyinggung Anda sebagai atasan. Sebelum lelaki itu bisa bereaksi terhadap makna tersirat dari kata-katanya, gadis itu mematikan lampu. Dia kemudian tiba-tiba duduk di tempat tidur untuk berlutut dan merangkul lehernya, menariknya ke bawah untuk menciumnya tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, karena dia dalam posisi berlutut, selimut yang awalnya menutupi seluruh tubuhnya meluncur ke bawah. Ningxi merasa di dalam gelap dan menarik telapak tangan kaku dan dingin pria itu di pinggang telanjangnya sendiri. Pria itu masih terpana oleh ciuman tiba-tiba, jadi ketika dia merasakan kulit gadis itu hangat dan halus, dia tersentak. Saat itulah suara lembut dan jernih gadis itu berkata tepat di telinganya, Lu Tingqiao, aku menyukaimu, aku benar-benar, sangat menyukaimu. 669. Malam tiba dan tidak ada pemandangan bulan di luar, hanya beberapa bintang yang menjulang di langit gelap di atas. Di dalam di mana tidak ada jejak cahaya, hanya siluet kabur yang bisa dilihat. Pria itu menyandarkan tubuhnya yang kaku sedikit ke depan dengan satu telapak tangan di pinggang gadis itu. Gadis itu berlutut di tempat tidur dengan tangan melingkari lehernya, bentuk ramping lehernya terhadap cahaya redup sangat menarik baginya. Otak Lu Tingqiao telah keluar sebelumnya dari pergulatan batinnya setelah dunianya diledakkan oleh berita mengerikan Lu Jingli. Namun, pada saat itu, dia tidak tahu siapa dia lagi. Itu terlalu sunyi. Seolah-olah dia disambar petir, dia tidak bergerak sama sekali. Akhirnya, setelah menahan napas begitu lama, hati Ningxi mulai berdegup kencang. Apa yang sedang terjadi? Tidak masalah apakah itu baik atau buruk, setidaknya dia harus memberikan reaksi. Dia telah mempersiapkan begitu lama dan membunuh begitu banyak sel otak, bahkan memberikan semuanya. Ningxi tidak bisa membantu tetapi merengek sedikit. Hei,
Lu Tingqiao, aku mengakui perasaanku kepadamu di sini. Bisakah Anda setidaknya bereaksi sedikit? Bahkan jika Anda ingin menolak saya. Lu Tingqiao akhirnya merespons, tetapi tubuhnya masih sekaku patung. Hanya bisikan hangat yang menunjukkan bahwa dia berbicara, apa yang baru saja kau katakan? Aku bilang aku mengakui perasaanku padamu. Untuk saya. Duh, menurutmu siapa itu? Setelah pertukaran singkat, keheningan yang mati kembali. Sampai udara berdering dengan bersin lembut, atmosfer beku mencair. Saat itu sudah jauh memasuki musim dingin dan meskipun pemanas ruangan dinyalakan, tetap saja dingin jika seseorang tidak mengenakan apa-apa. Detik berikutnya, Lu Tingqiao secara naluriah mengambil selimut dan membungkus gadis itu dengan erat seperti kepompong ulat sutera. Kebodohan, apakah kamu ingin menjadi lebih sakit daripada kamu sekarang? Ningxi sangat marah sampai dia mengangkat bahunya dan mengendus sambil bergumam, Lame, aku berpikir keras tentang bagaimana mengakui bahwa kepalaku akan meledak dan aku bahkan meletakkan egoku untuk meminta bantuan sebelum aku memikirkan ide ini. Saya ingin memberi Anda pengalaman pengakuan yang tak terlupakan. Ah cuh. Kenakan pakaianmu. Di mana pakaianmu? Lu Tingqiao merasa seperti akan menjadi gila karena campuran frustrasi dan nafsu. Aku tidak memakainya. Kamu belum menjawabku. Ningxi bergumam tanpa menurut. Pakaiannya masih di bawah selimut. Dalam ketergesaannya sebelumnya, dia hanya bisa meringkuk di bawahnya untuk melepas. Ketika Lu Tingqiao mendengar penolakannya, dia memiliki ekspresi yang tak terlukiskan. Apakah kamu masih membutuhkan aku untuk merespons? Mata Ningxi bersinar, lalu dia bertanya, kalau begitu, apakah Anda sangat terkejut? Apakah ini cukup berkesan? Saya masih berpikir cara mengakui perasaan saya ini terlalu umum dan tidak cukup menarik. Itu semua kesalahan Lu Jingli, mulutnya yang besar. Saya ingin lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri agar sempurna dan menunggu setidaknya besok. Baru saja, saya melihat bahwa Anda mungkin telah salah paham tentang apa yang Lu Jingli bahas tentang Anda dan saya khawatir Anda akan berpikir dengan tidak masuk akal, jadi saya harus melakukan sekarang, pada menit terakhir dan itu membuat saya begitu tergesa-gesa. Ketika Lu Tingqiao mendengar penolakannya, dia memiliki ekspresi yang tak terlukiskan. Apakah kamu masih membutuhkan aku untuk merespons? Mata Ningxi bersinar, lalu dia bertanya, kalau begitu, apakah Anda sangat terkejut? Apakah ini cukup berkesan? Saya masih berpikir cara mengakui perasaan saya ini terlalu umum dan tidak cukup menarik. Itu semua kesalahan Lu Jingli, mulutnya yang besar. Saya ingin lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri agar sempurna dan menunggu setidaknya besok. Baru saja, saya melihat bahwa Anda mungkin telah salah paham tentang apa yang Lu Jingli bahas tentang Anda dan saya khawatir Anda akan berpikir dengan tidak masuk akal, jadi saya harus melakukan sekarang, pada menit terakhir dan itu membuat saya begitu tergesa-gesa. Mendengarkan gadis itu mengoceh dengan keluhannya yang terus-menerus, Lu Tingqiao tidak tahu harus berkata apa. Jari-jarinya yang panjang menutupi dahinya tanpa daya, lalu dia mengangkat tangannya dan membawa tangan lainnya untuk menutupi dada kirinya. Nada suaranya terdengar canggung dan serak seolah-olah dia baru saja kembali dari neraka. Tidak cukup mengasyikkan. Jantungku, hampir berhenti berdetak karena ketakutan yang kau berikan padaku. Apalagi yang kamu inginkan? Apakah ini seserius itu? Ningxi berkedip. Dia hanya takut itu tidak akan menarik dan cukup istimewa. Dia tidak berpikir bahwa dia mungkin akan berlebihan. 670. Namun, kebenaran ada di hadapannya. Di bawah telapak tangannya, frekuensi detak jantung Lu Tingqiao berantakan seolah-olah dia telah diracuni dan dia bahkan mendeteksi bahwa detak jantung itu berdetak setengah berdetak. Ningxi harus percaya sekarang, dia benar-benar berlebihan. Maka, dia mulai mencari alasan. Kamu tidak bisa menyalahkan aku untuk ini. Jika kamu benar-benar ingin menyalahkan seseorang, itu akan menjadi saudaramu. Dia mengajariku ide ini. Ini semua salahnya karena terlalu rusak. Sebenarnya, dia benar-benar tidak bisa menyalahkan Lu Jingli. Lu Jingli telah sepenuhnya mengarahkannya ke jalan yang murni dan aman. Siapa yang akan tahu bahwa itu akan disalahpahami? Pada saat itu, di bungalow Lu Jingli di Cina. Seekor ikan koi memeluk bantalnya dan terisak dalam diam.
Hari-hari baik telah berakhir dan dia tidak yakin bagaimana dia bisa selamat dari musim kesengsaraan yang akan datang. Bagaimana kalau dia kabur saja dari rumah? Tidak, dia hanya harus menjadi biarawan dan membawa bayi harta karun kecil dengannya. Dia tidak akan berpikir bahwa ide-ide awal yang dia berikan pada Ningsi tentang menyalakan kompor untuk minat cintanya akan berubah menjadi tindakan melepas pakaian saudaranya. Pada detik itu, Lu Tingqiao menatap wanita di depannya seperti obor terbakar, tatapannya seperti sinar X, melihat melalui celah paling rahasia dari tubuhnya. Ningsi merasa merinding naik di kulitnya. Apa itu? Lu Tingqiao mengulurkan tangannya untuk merasakan dahinya. Setelah beberapa saat, dia merasakannya lagi. Beberapa detik kemudian, dia mengulangi tindakannya. Keempat kalinya Lu Tingqiao merasakan dahinya, Ningsi tidak tahan lagi dan meraih tangannya. Hentikan, keningku akan dilemparkan oleh kapalan di tanganmu. Aku tidak demam, aku tidak mabuk, aku tidak berjalan sambil tidur, dan aku sangat jernih. Lu Tingqiao menatapnya dan berkata dengan ekspresi aneh yang serius. Kamu yakin ini aku yang ingin kamu sampaikan ini? Ningsi menjawab, tentu, pasti, dan yang paling pasti. Lu Tingqiao kemudian bertanya, mengapa? Seseorang tidak dapat menyalahkan Lu Tingqiao karena memiliki reaksi dan keraguan seperti itu. Bahkan sekarang, dia merasa masih bermimpi. Yang benar adalah bahwa apa yang baru saja terjadi malam ini jelas merupakan alur cerita terbesar dan kejutan paling tak terduga dalam hidupnya. Seluruh logika, pengetahuan, dan penilaiannya sepenuhnya terbalik. Ningsi telah mengaku padanya. Dia benar-benar mengatakan itu, dia menyukainya. Orang yang dia akui bukan orang lain selain dia. Suatu hal yang mustahil, tetapi itu benar-benar terjadi. Mengapa? Ketika dia mendengar pertanyaan ini, Ningsi tertegun untuk sementara waktu. Lu Tingqiao bertanya mengapa dia memilihnya. Dia terhenyak dalam pikirannya dan dia mulai bertanya pada dirinya sendiri mengapa dia mengatakannya pada akhirnya, mengapa dia masih memberitahunya. Bahkan dia sendiri tidak memikirkan alasannya mengapa. Pada awalnya, dia berpikir untuk mengubur perasaannya untuknya selamanya. Kemudian, dia ingin menunggu waktu yang tepat, untuk hari dia akhirnya bisa membangun sebuah kerajaan dengan dia. Karena alam semesta tidak memiliki cara lain, rencananya terus berubah berulang kali. Yang hanya bisa dia katakan adalah bahwa ketika datang untuk mencintai, kadang-kadang seseorang tidak memiliki kendali atas diri mereka sendiri. Dari saat kakak senior pertama mengatakan kepadanya bahwa setan ingin bertemu dengannya di Philadelphia, pikirannya telah berubah secara drastis ketika berada di ambang kehidupan dan kematian sehari sebelumnya. Tepat ketika dia berpikir dia pasti akan mati, penyesalan terbesarnya adalah dia tidak mendengar apa yang dia katakan kepadanya selama pertunjukan kembang api di taman hiburan hari itu. Masa depan atau kemalangan? Tidak ada yang akan tahu mana yang lebih dulu. Seseorang seharusnya tidak pernah menunggu sampai besok atau untuk masa depan. Saat kesempatan naik, pada saat ini, dia harus mengatakannya, harus melakukannya. Itulah alasannya. Jadi, meskipun seluruh pengakuan pada Lu Tingqiao ini sedikit impulsif pada akhirnya, dia tidak menyesal sama sekali. Ketika dia mengangkat kepalanya lagi, mata Ningsi berbinar. Dia memandang pria yang jelas-jelas tegang itu dan dia menciumnya, menjawab, karena, aku sadar, bahwa aku lebih suka kubis. Selanjutnya bab 671.